Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat Baik. dan bahagia selalu. Amin. Amin. Indonesia berhadapan dengan Slovakia di Betul. Timnas usia 20 ya. Indonesia kalah Ya, lagi sih, tapi selisihnya cuma satu gol, lumayan. betul. Bro Ipung, ini apakah karena memang lawan kita ini tidak sekuat Prancis? Apakah Mm-mm, karena dua pemain barunya ini sangat mempengaruhi kualitas tim, atau memang tanpa itu mm-mm. semua juga Indonesia sebenarnya meningkat kualitasnya, bro? Ya, memang kalau saya analisa ya Hmm. dari pertandingan melawan Slovakia ini, ada beberapa hal yang bisa membuat kondisi permainan Indonesia lebih baik Mhm. ketimbang pada saat melawan Perancis. Faktor pertama yaitu Indonesia itu sudah mulai belajar banyak dari kekalahan melawan Perancis, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan-persoalan mentalitas ada perbaikan dari sisi permainan Indonesia. Artinya pemain Indonesia sudah tidak lagi merasa ketakutan ya, lebih punya kepercayaan diri. Hmm. Apalagi kita tahu bahwa gaya permainan Slovakia ini kan sudah pernah saya sampaikan bahwa Slovakia ini juga agak fisikal bermainnya. Mhm. Tapi pemain-pemain Indonesia berani meladeni. Mhm. Itu kan artinya ada semacam kekuatan mentalitas untuk bisa bersaing dengan gaya-gaya permainannya yang ditampilkan oleh Slovakia. Yang ketiga, adanya penambahan pemain dari dua orang yaitu Rafael Struijk dan Jamai Sore ya, Zico Jamai Sore. Hmm. Nah, kedua pemain ini, Rafael bermain sebagai striker, kemudian Zico sebagai gelandang bertahan, itu juga ternyata punya ini ya, punya kualitas yang bisa diperlihatkan dan itu membawa perbaikan kualitas pada penampilan timnas kita. Hmm. Gitu, Bro. Hmm. Jadi memang dua pertanyaan itu, yang pertama memang jawabannya adalah satu, memang lawannya nggak Iya, sekelas Prancis, dan yang Prancis kedua betul. Indonesia juga meningkat, ditambah lagi dua orang ini juga membawa eh, pasukan timnas Indonesia menjadi lebih baik. Oke, bro, Betul. kita lihat dari Hmm. laganya sendiri ya, bahwa di mana permainan dari lawan kita, Slovakia ini memang keras ya, bro. Ada Iya. komentar nggak mengenai ini? Kalau menurut saya kasihan juga pemain Indonesia banyak jungkir baliknya nih, bro. Ya kan memang kalau secara kualitas teknis ya, Mhm. kalau diperbandingkan antara Slovakia dengan Prancis itu kan memang berbeda ya, berbeda Mhm. gaya dan berbeda level juga, berbeda kualitas juga. Mhm. Karena terlihat kalau Prancis kan bermain dengan cara yang lebih ini ya, lebih cerdik, lebih cerdas dan lebih Mhm. taktikal. Mhm. Mereka jadi terkesan lebih bermain dengan cara-cara yang lebih smart, lebih pintar. Mhm. Mhm. Berbeda dengan Slovakia. Slovakia mungkin juga karena pengalaman pemainnya juga belum semumpuni pemain-pemain Perancis. Mhm. Jadi gaya bermainnya pun juga belum sematang dari pemain-pemain Perancis. Mhm. Akhirnya keuntungan-keuntungan yang sifatnya fisikal, apalagi yang dihadapi adalah tim dari Asia Tenggara, itu yang mereka bisa manfaatkan, gitu Mhm. loh. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat dari babak pertama, Indonesia tuh lebih punya kualitas serangan sebetulnya. Dan Mhm. itu beberapa kali ada tusukan-tusukan dari Zaki Ashraf, kemudian Ivar Jenner juga dan Ronaldo Kuateh juga bisa bermain. Ada peluang-peluang yang bisa sebetulnya kalau serangan kita lebih efektif itu bisa dikonversi sebagai gol. Mhm. Tapi memang sayangnya Indonesia hanya bisa mendapatkan satu gol. Gitu, Mhm. Bro. Ya, ya. Nah, mengenai wasit gimana nih, bro? Nah, ini dia. Saya agak menyayangkan ya, terutama terlihat sekali pada saat kondisi masih Slovakia tertinggal 1-0 dari Mhm. Indonesia ya. Mhm. Nah, di situ kelihatan wasit agak-agak ini ya, seperti sering tidak melihat kalau pemain Slovakia melakukan pelanggaran. Itu satu. Kemudian sepertinya Indonesia juga kan harusnya mendapatkan ini ya kesempatan untuk melakukan tendangan penalti ketika pemain back dari Slovakia itu menyentuh bola dengan tangan gitu Mhm. loh. Cuma wasit tidak menganggap itu sebagai handsball. Mhm. Nah, kemudian yang ketiga ya,
ada permainan-permainan keras yang diperlihatkan oleh Slovakia yang membuat pemain-pemain Indonesia juga terpontang-panting ya, karena Hmm. ya mungkin karena kena kaki atau apalah gitu loh. Dan sayangnya permainan keras dari Slovakia ini itu kemudian bisa ini ya direaksi oleh pemain Indonesia dengan cara yang salah sebetulnya. Hmm. Nah, ini juga kan sebagai pembelajaran ya bahwa pemain Indonesia jangan gampang terprovokasi oleh gaya-gaya permainan keras karena kita tahu lawan-lawan kita di Piala Asia nanti itu ada juga datang dari negara-negara Timur Tengah yang biasanya pemain-pemain dari Timur Tengah ini pintar sekali untuk melakukan provokasi, melakukan drama gitu loh. Dan yang membahayakan adalah kalau pemain kita ikut bereaksi gaya permainan negatif itu dengan cara-cara yang keras gitu loh. Hmm. Hmm. Sehingga akhirnya seperti Hapner ya harus diusir tuh. Mm-mm. Ya, karena Hapner juga kesel ya, karena ada Ferrari yang harusnya itu juga pelanggaran yang dilakukan oleh Ferrari itu kan cukup keras ya. Tapi wasit juga sepertinya tidak melihat walaupun memberikan ini ya pelanggaran, tapi seharusnya itu pelanggaran bisa mendapatkan peringatan yang lebih keras gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, Hapner juga melihat seperti itu. Kemudian ada Zico Hmm. pada saat akan menahan bola dihajar dengan body charge dengan cara yang keras itu tidak dilihat oleh wasit. Ada juga pada saat Ivar Jenner menerima umpan dari Marcelino, Ivar Jenner sudah beroperasi di kiri, sebetulnya posisinya belum offside. Hmm. Padahal itu adalah kesempatan, ada peluang untuk menciptakan ini ya, kesempatan untuk menciptakan gol gitu loh, bro. Hmm. Ya, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah memang wasit ini berpihak atau standar yang ada di sana memang seperti itu, beda dengan yang biasa kita alami. Sebetulnya kalau kita melihat standar wasit-wasit di Eropa, justru biasanya aturannya lebih melindungi pemain gitu loh. Hmm. Cuma saya bingung juga dengan wasit ini. Nah, tapi saya juga agak ini ya, agak kaget juga ya bahwa pertandingan ini kemudian ternyata ada faktor-faktor alam yang ikut mempengaruhi jalannya pertandingan. Ya benar, kenceng banget anginnya. Kenceng banget, kenceng banget gitu loh. Dan itu artinya bola-bola yang akan dikirim ke jantung pertahanan Indonesia. Kalau misalkan sebetulnya nih, kalau misalkan Slovakia bisa lebih pintar untuk memanfaatkan shooting-shooting ball itu lebih berbahaya sebetulnya. Hmm. Hmm. Cuma ini juga kan yang mempengaruhi kemudian gaya bermain Indonesia Hmm. karena bola menjadi sangat sulit dikendalikan. Ya. Aliran bola tidak lancar karena passing-passing yang dilakukan lagi-lagi akhirnya terbentur oleh hembusan angin yang mengarah ke gawang Indonesia. Hmm. Itu yang sepertinya mendelay gaya permainan Indonesia. Hmm. Gitu. Hmm. Sekarang kalau Nah, dibandingkan dengan Indonesia melawan Prancis dan sekarang di kala melawan Slovakia, kira-kira pemain Indonesia mana aja yang kelihatan moncer lah gitu, selain dua hmm, pemain baru ini nih. iya, ya itu tadi ya. Saya juga kaget juga dengan penampilan Cahya Supriyadi ya. Hmm. Ternyata dia bisa ini kembali perform ya. Walaupun di pertandingan lawan Prancis dia melakukan blunder-blunder yang merugikan. Hmm. Tapi dia bisa membalas dengan penampilan melawan Slovakia. Paling tidak dia melakukan 6 kali save gitu loh. Hmm. Ini Hmm. kan suatu yang bagus sekali. Sebetulnya juga saya juga agak meragukan dari gol keduanya Slovakia. Itu dilakukan seharusnya mungkin ya itu adalah pelanggaran gitu Hmm. loh. Karena Hmm. eh, kaki dari Cahya Supriyadi itu seperti tertendang gitu loh. Entah secara sengaja atau tidak. Tapi itu yang membuat Cahya Supriyadi akhirnya harus cedera dan Hmm. ditarik dari lapangan. Nah, kalau saya melihat juga dengan penampilan Ivar Jenner, Justin Hubner, kemudian Zico dan Rafael, saya juga agak mengagetkan bahwa proses mereka beradaptasi kan sebetulnya belum lama ya. Hmm. Tapi mereka ternyata sudah bisa ini ya punya sinergi yang cukup bagus, terutama antara saya lihat antara ini ya Marcelino itu dengan Ivar Jenner itu bagus. Kemudian Hmm. Zaki Ashraf dengan Rafael itu juga bagus. Jadi ini sesuatu yang ini ya, yang menggembirakan ya.
Nah, sebetulnya kalau dalam pertandingan ini secara objektif saya meragukan kemenangan dari Slovakia. Hmm, Seharusnya paling tidak Indonesia bisa menahan seri. Gitu hmm, loh, Bro. hmm. Oke, jadi sebenarnya Indonesia dengan Slovakia bisa dianggap setara lah ya kalau lihat seperti ini. Ya, saya melihat itu. Perkembangan mentalitas pemain Indonesia yang babak belur lawan Prancis ternyata bisa langsung recovery di pertandingan kedua. Dan Hmm, ini bagus sekali bahwa penambahan dari Rafael Struijk dan Zico itu juga ternyata memberikan dampak yang cukup bagus. Gitu. hmm, Zico bisa bermain sebagai gelandang bertahan dengan dengan cukup bagus ya. Walaupun gaya bermain dia kan sepertinya sering menahan bola ya. hmm, Tapi dia sering menahan bola itu juga karena dia melihat pergerakan teman-temannya yang belum belum ini ya belum tune in untuk merangsek ke depan. Misalkan hmm, seperti itu ya. hmm. Nah, kemudian Rafael juga saya melihat bahwa dia sudah punya chemistry ya dengan pemain-pemain sayap, terutama dengan Zaki Ashraf. Karena dari permainan Zaki Ashraf yang bermain dari kanan itu kemudian juga bisa mengeksploitasi sisi kirinya Slovakia dan bisa mengirimkan umpan yang bisa dikonversi menjadi gol itu kan suatu yang bagus gitu loh. Mhm, mhm. Pemain lainnya nggak ada lagi? Ya itu tadi. Saya pikir semua pemain Indonesia saat ini bermain bagus ya. Mhm, Karena kenapa saya katakan bagus? Karena ada ini ya perubahan dari skema permainan ketika melawan Prancis. Kemudian ada persoalan-persoalan mentalitas yang mereka sudah bisa perbaiki. oke. Ada penambahan kualitas juga dari pemain yang baru bergabung. Hmm, Walaupun hitungannya baru hari, tapi mereka sudah mulai bisa ini ya punya punya sinergi yang cukup bagus. Itu kan juga juga sudah memperlihatkan kematangan dari pemain-pemain Indonesia. ya. Mudah-mudahan kematangan ini akan terus menjadi benar-benar siap pada saat laga di kompetisi yang benar-benar resmi nanti, Bro. Oke, kabar terakhirnya bahwa ternyata STY akan pulang lebih awal dari Spanyol karena ingin langsung segera bergabung dengan timnas Indonesia yang akan dibawa ke AFF nanti. Jadi Betul. yang rencananya sampai tanggal 5 kelihatannya STY akan pulang lebih awal ya. Dan kelihatannya juga ini laga hari ini akan menjadi laga terakhir karena sebetulnya kan ada dua lagi ya laga setelah ini Hmm, rencananya, tapi katanya karena ingin segera pulang jadi mungkin tidak tidak terjadi lagi nih. ya, Tapi yang menarik betul. sebenarnya ada satu pertanyaan bro sebenarnya. Hmm. Kalau misalnya dengan kondisi seperti yang tadi melawan Slovakia, kemudian lawannya tetap dengan Prancis, kira-kira Hmm. golnya masih 6 atau akan berkurang? Ya, kalau melihat ini ya, melihat review pertandingan yang kedua, ya pastinya akan ada perubahan dan akan ada perbedaan hasil Mhm, ketika melawan Perancis kemarin. mhm, Ya, Indonesia saat ini sudah punya ini ya, punya gambaran, yaitu tadi gambaran pada saat melawan Perancis itu kan menjadi semacam pengalaman bagaimana cara mengatasi pemain-pemain Slovakia gitu mhm. loh. Ya, Ya, memang kita juga tidak bisa kemudian secara gamblang atau secara letterlock mengatakan bahwa hasil yang sekarang melawan Slovakia tentu akan berbeda kalau dihadapkan dengan Prancis. Itu juga tidak menjadi ukuran ya. ya, Karena itu oke. tadi, karena faktor kita pengalaman yang pada saat melawan Prancis itu belum kita temui, ya itu ya, itulah yang jadi masalah. Ya, Berbeda kalau misalkan kita melawan Prancis di pertandingan yang kedua, itu hmm, akan berbeda lagi, ya, gitu loh. betul. Oke. Satu lagi, Bro. Kan kalau tidak Hmm. salah Indonesia di bulan Februari atau Maret akan melakukan FIFA Matchday dan katanya lawannya adalah Slovakia. Kan berarti setara Hmm. dengan yang sekarang ya, U20-nya Indonesia lawan Iya, U20-nya Slovakia. Apakah iya. laga yang seperti ini akan terulang di level seniornya, Bro? Tentu kalau di level senior, ya artinya pemain-pemain ini kan pemain-pemain yang punya pengalaman ya, Mhm. pasti akan ditonton lebih enak. Hmm, Nah, permainan Indonesia tidak hijau lagi gitu loh. hmm, Pemain-pemain Indonesia yang saat ini menghuni di senior tentu adalah pemain-pemain yang juga punya pengalaman, baik pengalaman di dalam negeri maupun pengalaman di luar negeri. Dan beberapa kali juga mereka kan sudah melakukan katakanlah dites ya untuk hmm, melakukan event-event yang juga berat.
gitu loh. Ya. Artinya kualifikasi Piala Asia mereka bisa lolos, kemudian melawan Curaçao juga yang bagus gitu mereka bisa menang. Ya. Nah, ini kan juga sebagai gambaran bahwa kayaknya kalau Slovakia berhitung bermain dengan pemain dengan timnas senior tentu akan berbeda ya. Gaya Oke. bermainnya Ya. berbeda, kemudian hasil juga mungkin berbeda dan saya yakin lebih enak ditonton Oke. gitu. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga yang baru saja usai antara Indonesia dan Slovakia di kelompok umur 20 ya. Hasilnya Indonesia kalah 2-1. Menurut Sobat sendiri sebenarnya ini hasil yang menunjukkan memang kualitas Indonesia di bawah Slovakia atau hanya karena wasit dan segala macam lingkungannya atau karena ada yang lain juga? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.